Kemudian Ustaz, yang pertama ada pertanyaan dari pendengar radio Muslim. Seorang mahasiswi Ahwat Ustaz masuk dalam SMS. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang akhwat. Saya sempat dekat dengan ikhwan dalam artian sering berkomunikasi secara tidak langsung lewat SMS atau chatting, karena kita ada di kota yang berbeda. Namun tidak lama kemudian, alhamdulillah kita sama-sama sadar kalau itu tidak baik, karena mungkin memang teguran Allah dan beberapa kajian yang kita ikuti. Dan akhirnya kita sepakat untuk mengakhiri komunikasi yang intens itu. Padahal kita berniat serius menjalin hubungan yang halal, tapi kita sadar kita belum mampu untuk menuju jenjang pernikahan saat ini, karena kita masih sama-sama kuliah. Dan hingga sekarang kita masih berkomunikasi hanya untuk menjaga silaturahmi. Jujur saya masih berharap dengan ikhwan itu, dan saya perhatikan dia juga demikian. Terus persoalannya hanya kita rasa belum mampu. Bagaimana solusi dari Ustadz untuk menepis kegalauan yang masih sering muncul karena hal itu? Dan apa yang seharusnya saya lakukan selama menunggu kita benar-benar mampu? Jazakallah khair atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah ikhwan yang dimaksud mungkin hadir di sini. Ikhwan yang dimaksud dalam SMS ini. Akhwat. Iya. Ya maksudnya ikhwan yang ditujunya mungkin ada dalam. Allahumma musta'an. Ya semoga tidak ada ya. Ini bukan ikhwan kita insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Pertama, Allahumma musta'an. Ini mungkin pertanyaan yang banyak dialami oleh sebagian dari ikhwan kita atau akhwat-akhwat kita. Ya kita ketahui mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan, cinta kepada sunnah, cinta kepada kebaikan, tapi syaitan lebih pandai untuk menggoda manusia dibandingkan apa yang pernah kita bayangkan. Rasulullah SAW ketika bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar di dalam tubuh manusia seperti tempat beredarnya darah. Di antara faedah hadis ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa syaitan itu bisa menggoda manusia sesuai dengan kecenderungan atau karakter mereka masing-masing. Makanya jangan dianggap syaitan itu menggoda orang yang dekat dengan pengajian, sudah pakai jilbab besar, atau ikhwan yang sudah tidak musbil atau sudah mulai menjalankan sunnah, sama dengan digoda dengan orang-orang yang di pinggir jalan. Jelas gampang ketahuan. Kalau begitu bukan ahli namanya syaitan menggoda manusia. Tapi dia menggoda manusia dengan keahliannya dari arah yang justru dianggap kebaikan, untuk menyambung silaturahim, ya, untuk menjaga persaudaraan karena Allah. Dari sini digoda. Jadi dia pandai untuk menjerumuskan. Kalau disuruh misalnya berpacaran atau tidak mungkin akan mau mereka. Tapi kalau dijadikan awalnya saling menasihati dulu, nanti kita saling menasihati untuk dibangunkan sholat subuh, bangunkan sholat malam, ya kan? Untuk menasihati tentang jadwal pengajian. Padahal kalau kita tanya sama ikhwan tersebut, apakah kamu melakukan hal yang sama saudara-saudaramu yang lain? Dia tidak melakukannya. Kenapa jauh-jauh justru dinasihati yang di rumahnya sendiri tidak dinasihati dalam pengajian dan kebaikan-kebaikan tersebut? Maka ini merupakan perkara yang aneh. Kenapa harus ada yang dinasihati hanya untuk orang-orang yang khusus atau orang-orang yang tertentu? Maka disinilah masuk tipu daya syaitan. Jadi membuat hubungan tadi semakin lama, dan saya katakan rata-rata yang terjadi pada mereka adalah orang-orang yang baik asalnya, tidak orang yang bukan diragukan. Dan mungkin pun kita kalau mengalami kondisi yang demikian, naudzubillahi min dzalik, akan terjerumus ke dalam hal yang sama. Tetapi yang terjadi syaitan pandai dengan cara mungkin SMS yang tidak sengaja, atau awalnya ya tanpa ada direncanakan sebelumnya, akhirnya kenalan dan seterusnya karena dilihat dua-duanya sama-sama baik, sama-sama semangat dalam pengajian, dan kemudian syaitan menghiasi, yani zuyyina lahu su'u amalihi, menghiasi keburukan amal manusia, fara'ahu hasanan, kemudian dia menganggapnya baik. Terjadilah sedikit demi sedikit digoda,
sedikit demi sedikit akhirnya dengan alasan silaturahim, saling menasihati, menjalin hubungan karena Allah, akhirnya menjadi perkara yang justru merusak hati mereka dan menjadikan hubungan mereka tidak benar. Yang seperti ini kalau misalnya dibangun untuk dilanjutkan pada pernikahan, nanti dikhawatirkan malah akan rusak karena dibangun di awalnya bukan dengan cara yang syar'i. Harusnya kalau dia sudah terlanjur terjerumus, dia bertobat, maka insya Allah Allah menerima tobatnya. Segera diputus hubungan tersebut. Segera harusnya sang ikhwan, kalau memang dia sungguh-sungguh, dia datang kepada orang tuanya, minta nomor teleponnya orang tuanya, segera diteleponnya, dan dia nggak perlu khawatir karena dia kuliah atau dia sedang ada urusan apa. Kalau dia berani menjalin hubungan saat itu juga, kenapa dia tidak berani untuk menjadikannya halal? Kalau dia berani melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala ketika SMS-an tadi, maka tentu harusnya dia lebih berani lagi kalau melakukan dalam hal yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang keduanya menginginkan kebaikan, harusnya mereka segera menggantinya, bertobat kepada Allah. Kalau memang betul-betul sudah ingin dijadikan yang halal, segera menempuh cara-cara yang dihalalkan, hubungan dengan orang tua atau minimal menjadikan perantara, ya. Perantara yang namanya wasithah, bukan wasilah, ya. Ada sebagian orang bilang perantara itu wasilah, ini orang tidak paham bahasa Arab. Jadi namanya wasithah, perantara untuk yang menghubungkan keduanya atau mak comblang di antara keduanya. Maka ini adalah cara-cara yang benar yang untuk bisa menjadikan hubungan tersebut halal sebagai bukti bahwa mereka telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau pertimbangannya katanya belum bisa karena masih ada kuliah, tapi hubungannya terus berlangsung dengan alasan silaturahim dan menjaga persaudaraan, maka ini adalah termasuk tipu daya syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Nah.